Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mix, selamat pagi semuanya. Sampai Sobat Unix. Kembali bersama saya, Mbak Pia. 3 minggu ke depan kita akan berbincang-bincang bersama Mbak Aiko Mansan mengenai jejak santai Ramadan, di mana tema kita sebaiknya itu spiritualitas dan kesehatan. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Sahabat ini sedang menjalankan ibadah puasa, untuk kita langsung siapkan juga yang namanya spiritual dan kesehatan mental tentunya ya Pak. Jadi kita harus juga menjaga bagaimana spiritual kita, bagaimana kesehatan mental kita dalam menjalankan ibadah puasa. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahid bagaimana kita dalam mempersiapkan spiritual itu sendiri dan bagaimana menjaga kesehatan mental kita. Jadi dalam kesehatan mental mungkin kita dapat mengulangi kecemasan mungkin Bapak ya meningkatkan serta menumbuhkan namanya kepedulian. Bapak, bagaimana sih Bapak spiritual dalam membantu seseorang mengatasi stres dan kecemasan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari gitu? Sebelumnya terima kasih ya Bang Novi. Alhamdulillah kita dapat berbagi dan sharing dalam podcast Ramadan ini ya. Tentunya temanya sudah sangat menarik sekali, yaitu spiritualitas dan kesehatan mental. Dimana memang background saya adalah di bidang psikologi dan saya juga merupakan dosen dalam ilmu psikologi. Yang dalam akhir-akhir ini memang spiritualitas dan kesehatan mental itu memang sangat sering sekali dibicarakan, ya. Termasuk spiritualitas. Ya. Spiritualitas itu adalah salah satu variabel dalam sebuah ilmu psikologi. Ya. Dimana dalam spiritualitas itu sangat membantu sekali yang namanya kesehatan mental. Kalau misal teman-teman ataupun Mbak Novi ini membuka tentang sebuah spiritualitas dan kesehatan mental itu, sangat banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas tentang religiositas, spiritualitas, dan kesehatan mental. Di mana spiritualitas, religiositas itu sangat berhubungan sekali dengan yang namanya sebuah kesehatan mental. Termasuk salah satunya adalah bentuk-bentuk diri yang namanya sebuah spiritualitas. Nah, di sini kenapa spiritualitas itu sangat membantu sekali dalam yang namanya kesehatan mental ya. Karena dalam spiritualitas itu sebenarnya banyak aspek sekali termasuk dalam ada yang namanya aspek ibadah, aspek praktek, dan lain-lain. Di mana banyak sekali riset-riset yang sudah dilakukan oleh siapapun termasuk dalam orang-orang psikologi bahwa memang valid sekali spiritualitas yang tinggi, religiusitas yang tinggi itu membentuk kesehatan mental yang lebih baik. Ya. Karena banyak sekali kasus-kasus dari yang namanya kesehatan mental mereka yang down, depresi. Ya salah satu faktor-faktornya karena mereka kurang mempercayai dan adanya spiritualitas yang tinggi, yang termasuk mereka orang yang terhadap Allah, isi-isi dalam Al-Quran, kurang bisa memahami dalam yang namanya makna dalam sebuah sholat, ya, itulah yang kadang mereka tidak bisa pahami, sehingga mereka memiliki istilahnya kesehatan mental yang kurang, sehingga ketika timbul dan pelaku masalah, mereka lupa harus lari kemana seperti itu. Berarti lebih dari segala itu sendiri melihat diri yang kepada Tuhan, dengan kesabaran yang dinilai ini. Seperti istilahnya ya tawakal, sabar itu kan menjadikan kita lebih kepada Allah itu lebih dekat, lebih pasal terhadap semua masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Seperti kaitan yang spiritual dengan yang sangat luar ya Pak. Bagaimana sih Pak hubungan dari praktik ibadah yang dilakukan atau meditasi yang dilakukan terhadap kesehatan mental itu sendiri? Yang seperti yang tadi saya katakan bahwasanya sebuah spiritualitas, religiositas itu memiliki banyak aspek. Nah, termasuk salah satu aspeknya adalah aspek ibadah, dan di mana seseorang itu dia memiliki tingkat ibadah itu tinggi atau rendah. Kalau dalam spiritualitas atau religiositas kita itu bilangnya mengukur banyak dari aspek ibadah tadi, ada aspek keyakinan, ada kalau sebenarnya dia itu tadi aspek ibadah. Dan kenapa di sini
hubungannya apa? Sekiranya praktek ibadah meditasi dengan yang namanya suatu kesehatan mental ya. Dan salah satu contohnya adalah dengan istilahnya berzikir ya. Nah, berzikir bagi umat Islam semuanya pun sudah tahu bahwasanya zikir itu adalah menenangkan ataupun mengingat Allah. Nah, otomatis di situ ketika ada yang namanya suatu masalah problematik, ketika kita istilahnya bisa mendekatkan dengan cara berzikir ataupun mengingat Allah, insya Allah di situ akan lebih banyak yang namanya solusi dalam yang namanya problema ataupun kehidupan, termasuk salah satu contohnya dalam kesehatan mental. Karena kalau dalam psikologi juga banyak sekali, khususnya dalam psikologi Islam itu pelatihan sholat khusyuk, kemudian zikir nafas dan mengingat Allah itu juga merupakan salah satu terapi-terapi dalam bagaimana kita mencegah yang namanya depresi, termasuk salah satunya juga kesehatan umum. Alhamdulillah, saya juga ketika itu ketika mandi berkuliah diberi kesempatan ya beberapa riset saya itu tentang perubahan perilaku dinamika tobatnya seorang bangsa. Jadi di mana di situ saya cukup lama bergaul dengan para istilahnya orang-orang yang apa ya, dia alhamdulillah berikan suatu daya pahlawan yaitu yang dulu ya. Jadi di situ saya lama bergaul dengan mereka, saya juga tentang mereka. Mereka tidak katanya bukan nakal-nakal yang orang lingkungan itu bukan, tapi mereka adalah orang-orang yang istilahnya dia pernah dibina di suatu istilahnya kayak mantan narapidana ya. Di situ dia sholat aja nggak tahu, dia ngaji nggak tahu sama sekali ya. Tapi beliau cerita sama saya bahwasanya perubahan itu benar-benar terjadi ketika yang namanya dia mendekatkan diri kepada yang namanya Allah gitu ya, termasuk sholat, berzikir dan lain-lainnya ya. Sehingga ya mereka merasakan perubahan yang tadinya hidupnya kosong, lambat, ketika dia berubah menjadi orang-orang yang baik, dia menjadi alhamdulillah menjadi baik. Jadi spiritual dirasakan orang yang mungkin dari Ya, kita lain waktu nih bagaimana sih kita mengembangkan spiritualitas tanpa mengabaikan yang namanya pendidikan secara ilmiah. Nah ini sama-sama permasalahan yang juga terhadap keselamatan kita. ya. Aspek spiritualitas dan psikologi itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan ya, karena dalam apa yang namanya di tingkat kesehatan mental sendiri, spiritualitas itu juga termasuk dalam sudah menjadi catatan tersendiri ya di Badan Kesehatan Dunia WHO. Dan di situ bahwasanya spiritualitas itu juga menjadi salah satu bentuk bagaimana kita dapat menjadi seseorang yang mempunyai kesehatan mental yang baik. Ya. Nah, di sini kita menekankan bahwasanya baik kasus galau ketika banyak orang yang bunuh diri, ya bahkan dia istilahnya banyak masalah cinta dia bunuh diri, masalah apa dia bunuh diri, ya dia ternyata memang dia orang mempunyai yang namanya spiritualitas ataupun religiositas yang cukup tinggi. Ya. Nah disitulah mengapa bahwasanya kan Islam itu bukan hanya agama tentang sholat, bukan hanya agama tentang zikir, bukan hanya agama tentang kita beribadah kepada Allah. Tapi Islam itu adalah agama yang benar-benar memecahkan semua problematika yang ada di setiap diri manusia. Ya. Termasuk dalam salah satunya adalah ilmu psikologi sendiri. Dan psikologi itu ada yang beberapa psikologi teori barat, termasuk ada teori psikologi teori dari yang termasuk salah satunya ketika kita mempelajari diri kita, mempelajari kita sebagai orang muslim, kita benar-benar mempelajari menekuni apa itu kita sebagai seorang muslim, benar-benar belajar bahwasanya Allah Islam itu adalah
suatu agama yang sangat sayang pada kita. Yang tidak istilahnya tidak mungkin ketika kita ada problematika meninggalkan kita. Ya, salah satu contohnya bentuk tawakal, sholat, sabar. Nah, itulah salah satu bentuk-bentuk dalam Islam dan dalam psikologis yang nanti akan menguntungkan yang namanya keuntungan buat diri kita muslim. Sehingga yang tidak istilahnya tidak kita tidak begitu berat ketika menghadapi yang namanya persoalan. Karena yang namanya stres dan depresi itu kan tuntutan tapi tidak sesuai dengan kemampuan yang itu ya, sehingga ya terjadi seperti itu. Ketika ada orang yang bilang merasa bahwa itu barang yang bilang adalah barang milik kita, sehingga kita stres. Padahal barang yang bilang itu adalah barang milik Allah. Tapi karena kita mempunyai sifat rasa kepemilikan dalam diri kita, akhirnya sehingga di situ wah barangku hilang, padahal kan hilang barang Allah, ya kan? Sehingga disitulah letak-letak memang sifat dasar dari manusia dan sampai sekarang saya masih belajar, masih sulit juga untuk mempraktekkan itu dengan namanya manusia. Oke, Bapak. Tadi langsung banget bahwa spiritual itu sangat berkaitan lagi dengan yang namanya kesehatan mental. Jadi dalam tingkat spiritualitas di dalam diri kita menjaga juga namanya kesehatan mental sebagai solusi dari sebuah masalah. Oke, Pak. Terima kasih atas waktu dan penjabaran nih, Pak. Semoga ini menambah wawasan kita lagi untuk lebih meningkatkan lagi spiritualitas kita dalam menjaga kesehatan mental. Terima kasih, Bapak. Baik, sahabat Unis, terima kasih atas waktunya hari ini. Bertemu lagi kita di edisi berikutnya. Saya Alfian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.